Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati Ibu Laila selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Strategik. Baiklah, kami dari kelompok 8, saya Yahfuzi Robbi mewakili kelompok 8 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Baiklah, kali ini kelompok saya, kelompok 8 itu akan menjelaskan tentang BCG Metric Analysis. Nah, jadi kelompok 8 di sini akan menjelaskan analisis matrik BCG. Nah, pada kelompok 8 ini akan menganalisis matrik BCG itu tentang industri peternakan. Nah, sebelum masuk tentang analisis BCG lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 8. Yang pertama itu ada Afina Yuliarsi, kemudian ada Sevilla Hilfa, selanjutnya ada Rifina Trishifa Ayudiani, selanjutnya ada Sabila Rizkia Aresa, selanjutnya saya sendiri Yahfazi Robbi. Baiklah, untuk penjelasan tentang konsep dari BCG Matrik ini sendiri akan dijelaskan oleh Sevilla Hilfa. Kepada Sevilla dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Sevilla Hilfa akan menjelaskan konsep BCG Matrix ini terlebih dahulu. Nah, BCG Matrix ini atau Boston Consulting Group Matrix yang biasa dikenal dengan singkatan BCG Matrix yang dikembangkan oleh Henderson dari grup BCG pada tahun 1970-an adalah alat bantu untuk menganalisis sebuah bisnis. Analisis ini dapat membantu perusahaan menilai masing-masing produk atau unit yang dimiliki, sehingga bisa menentukan strategi ke depannya untuk masing-masing produk tersebut. Jadi, masing-masing produk mempunyai perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Next. Nah, ada dua sumbu BCG matrix. Sumbu X yang merupakan pangsa pasar relatif dan sumbu Y yang merupakan tingkat pertumbuhan pasar. S-axis yaitu pangsa pasar relatif atau relative market share di mana produk di pasar dibandingkan dengan pesaingnya dan keseluruhan produk atau kategori. Sedangkan Y-axis adalah tingkat pertumbuhan pasar atau market growth rate, yaitu tingkat pertumbuhan industri secara keseluruhan. Nah, dari dua sumbu tersebut, bisnis ditempatkan ke dalam 4 kuadran yang berbeda, yaitu cash cow, stars, question mark, dan dogs. Next. Selanjutnya ada cash cow. Secara umum, cash cow berarti produk dengan pangsa pasar yang tinggi namun tingkat pertumbuhannya cukup rendah. Oleh karena itu, meskipun tingkat pertumbuhan dianggap rendah, pendapatan yang dihasilkan justru maksimal. Ini berguna bagi perusahaan apabila investasi yang dibutuhkan tidak begitu banyak. Akan tetapi, tingkat pengembalian cukup baik. Dengan pengembalian yang tinggi, maka bisa terjadi kelebihan pendapatan. Ini pun bisa digunakan untuk kuadran lainnya. Next. Selanjutnya ada kuadran stars, yaitu bisnis dengan pertumbuhan tinggi, pangsa pasarnya juga tinggi. Kuadran ini merupakan kuadran yang terbaik di antara semua kuadran yang ada di BCG Matrix. Lini produk ini memiliki jalur pasar atau potensi pertumbuhan yang terlihat jelas dan membutuhkan dana dalam jumlah yang besar untuk memastikan bahwa mereka dapat melawan pesaing untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan mereka. Next. Selanjutnya ada question marks, yaitu bisnis dengan pertumbuhan rendah dan pangsa pasar tinggi. Kuadran ini memiliki hubungan pangsa pasar tinggi, namun bisnis memiliki pertumbuhan yang rendah. Dari sini, sebagian besar bisnis akan dimulai, dan pada titik ini, unit bisnis berpotensi untuk menumbuhkan pangsa pasar dan naik ke tingkat yang menjadi stars atau kehilangan pangsa pasar lebih lanjut dan berubah menjadi dog ketika pertumbuhan pasar sendiri menurun. Next. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kuadran DOX. Klasifikasi dalam DOX sebagai berikut, yaitu pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan rendah, dan tingkat pertumbuhannya juga rendah. Sehingga perusahaan tidak membutuhkan effort dan investasi. Yang harus dipikirkan hanyalah apakah bisnis tersebut tetap dilanjutkan atau tidak. Jika tidak, risikonya adalah divestasi bisnis atau produk. Demikian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Safila atas penjelasannya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya tentang profil perusahaan yang akan dilakukan SDCG itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama di sini kami mengambil salah satu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan itu adalah PT Japa Kompit Indonesia Tbk. Nah, jadi di sini dapat kita lihat PT Japa ini memiliki moto itu berkembang menuju kesejahteraan bersama, yang mana visi dan misinya itu adalah menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya di bidang produk pangan berprotein terjangkau di Indonesia berlandaskan kerjasama dan pengalaman teruji. Nah, dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait. Nah, untuk nilai-nilai yang dimiliki sendiri dari PT Japfa ini, itu dibangun atas dasar keyakinan dalam membina hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan kepercayaan dan integritas, dan juga bersama-sama dengan seluruh pihak terkait, perseroan selalu mengambil posisi proaktif dalam mengembangkan hubungan eh, yang saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu tentang profil Java Coffee Indonesia. Nah, jadi PT Java ini beroperasi sebagai perusahaan di agri-food yang mana sudah terintegrasi di Indonesia. Nah, kegiatan bisnis utama dari Java ini meliputi pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas, dan budidaya pertanian. Yang mana orientasi utamanya itu bergerak di bidang peternakan. Dan untuk mencapai ini dan pencapaian sendiri sejauh ini pernah pencapaian yang dicapai oleh PT Japfa ini pada tahun 2015 itu didukung oleh peningkatan pendapatan perseroan dari 24,46 triliun menjadi 25,02 triliun. Nah, untuk Japfa ini sendiri saat ini eh, bergerak itu pada bidang peternakan itu tentang pembibitan ayam ras, budidaya ayam ras pedaging, dan ayam ras petelur, dan juga masih banyak produk peternakan lainnya. Nah, selanjutnya itu kedua tentang PT Widodo Makmur Perkasa. Nah, jadi PT Widodo Makmur Perkasa ini memiliki visi yaitu provide food for the nation. Nah, jadi PT Widodo Makmur Perkasa ini adalah PT yang bergerak dalam bidang industri, yang mana pada perdagangan umum, perdagangan sapi, unggas daging, yang mana itu fokusnya kepada peternakan, itu dan juga ada kepada kedelai dan beras dalam menjalankan bidang jasa. Nah, kecuali ya di bidang hukum ya. Nah, terutama jasa konsultasi dan bidang teknik. Nah, menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan energi dan pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh PT Widodo Makmur Perkasa. Nah, di sini mereka itu PT ini bergerak pada bidang peternakan yang terintegrasi, pengolahan daging, peternakan unggas terintegrasi, kemudian ada komoditas pertanian juga selain peternakan di PT ini, kemudian ada konstruksi dan energi yang terbangunkan. Nah, untuk saat ini kegiatan usaha dari PT ini adalah bidang perdagangan, pakan ternak juga termasuk di sini sama seperti PT Jakfa tadi. Nah, untuk selanjutnya itu ada tentang PT Charun Pokpan Indonesia. Nah, jadi tentang profil perusahaannya. Nah, perusahaan Charun ini atau disingkat dengan CPIN bergerak dalam bidang pakan ternak, pengembangbiakan dan budidaya ayam pedaging bersama dengan pengolahannya. Ada juga di sini ada termasuk juga makanan olahan, kemudian ada juga pelestarian ayam dan daging sapi termasuk unit cold storage. Nah, dan di sini dia juga bergerak dalam salah satunya penjualan pakan unggas, ayam dan daging sapi dan bahan dari sumber hewani dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nah, tidak hanya di Indonesia, nah PT ini juga bergerak ya, di bidang di luar Indonesia sendiri, itu juga ada di luar negeri. Jadi diizinkan oleh undang-undang yang telah ditetapkan. Nah, perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial itu sudah sejak lama pada tahun 1972. Grand Tribute Corporation-nya adalah entitas induk perusahaan utama dan anak perusahaan. Untuk visi dan misi, perusahaan ini memiliki visi menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang. Selanjutnya itu misinya adalah memproduksi dan menjual pakan anak ayam usia sehari dan makanan olahan yang memiliki kualitas tinggi dan berinovasi. Nah, jadi PT Charun ini tidak hanya mengembangbiakan beberapa ternak, tapi mereka juga menyediakan beberapa makanan olahan yang sudah jadi
dari hasil ternak yang mereka olah sendiri. Nah, mungkin selanjutnya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang profil perusahaan yang akan dianalisis menggunakan hasil BCG. Selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rivina. Pada Rivina, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya oleh moderator. Saya akan menjelaskan mengenai laba bersih perusahaan yang dihitung dalam miliar rupiah. Diketahui bahwa laba bersih yang dimiliki oleh PT Japfa pada tahun 2020 yaitu 916,71 miliar. Sedangkan pada tahun 2021 mereka memperoleh 2,20 miliar. Selanjutnya PT Widodo Makmur memperoleh 18,46 miliar dan pada tahun 2021 39,78. Sedangkan PT Karun memperoleh 3.840 miliar dan pada tahun 2021 3.620 miliar. Sehingga untuk mencari market growth-nya yaitu laba tahun 2021 yakni 2020 dikurang dengan tahun 2020 yaitu 916,71 yang kemudian dibagi dengan laba tahun 2020 dan hasilnya dikali 100% sehingga diperoleh 120,4%. Begitu pula untuk perusahaan yang lain seperti Widodo dan Karun. Selanjutnya untuk mencari market share tahun 2021, cara mencarinya yaitu pendapatan perusahaan tahun 2021 dibagi dengan pendapatan total industri tahun 2021, yakni pada perusahaan Japfa tahun 2021 memiliki pendapatan totalnya yaitu 44,88 triliun atau 44,880 miliar yang dibagi dengan pendapatan total industri pada tahun 2021 yakni cara mencarinya laba bersih yang dimiliki ketiga perusahaan di industri peternakan ini ditambahkan dijumlah pendapatan total industri tahun 2021 sehingga dibagi dan mendapatkan hasil 7,9, 0,1 dan 9,1. Sekian penjelasan laba bersih perusahaan dari saya. Berikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rivina atas penjelasannya. Baiklah, untuk penjelasan tentang analisis dari BCG Matrix dari tiga perusahaan yang telah dijelaskan sebelumnya akan dijelaskan oleh Vina. Kepada Vina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis BCG Matrix dari perusahaan yang telah kelompok kami pilih tadi. Next slide, moderator. Next. Yang pertama yaitu pada PT Japfa Tbk. Karena market growth pada PT Japfa Tbk sebesar 120,4% dan market share-nya sebesar 7,9 per tahun 2021, maka perusahaan ini tergolong ke kuadran bintang atau star. Kategori ini memiliki peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan profitabilitas bagi perusahaan. Pada posisi ini, pertumbuhan tinggi dan pangsa pasar tinggi, memiliki jalur pasar atau potensi pertumbuhan yang terlihat jelas dan membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk memastikan bahwa mereka dapat melawan pesaing dan mempertahankan tingkat pertumbuhan mereka. Dalam jangka panjang, perusahaan biasanya memiliki dua pilihan untuk merubah kuadran. Yang pertama, perusahaan mengubah stars menjadi crow dengan kestabilan dalam pertumbuhan industri. Hal ini berpotensi jika mereka mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Sebaliknya, jika tidak mampu untuk mempertahankan posisi pasar, maka stars bisa berubah menjadi dog. Next. Yang kedua yaitu PT Widodo Makmur. Per tahun 2021, PT Widodo Makmur memiliki market growth sebesar 115,4% dan market share sebesar 0,1. Pada analisis BCG, perusahaan ini termasuk kategori question marks.
Kategori ini memiliki posisi pangsa pasar yang relatif rendah, tetapi mereka bersaing dalam industri yang bertumbuh pesat. Dalam artian pertumbuhan bisnisnya rendah, namun dengan pangsa pasar yang tinggi. Nah, biasanya kebutuhan kas perusahaan ini tinggi dan pendapatan kasnya rendah. Untuk itu, perusahaan harus dapat meningkatkan penjualannya agar tetap bisa mempertahankan pangsa pasarnya. PT Widodo ini berpotensi dapat menumbuhkan pangsa pasarnya dan naik tingkat menjadi star atau kehilangan pangsa pasar lebih lanjut dan berubah menjadi dog ketika pertumbuhan pasar mereka menurun. Ketika pertumbuhan pasar melambat, mereka berubah menjadi co dan pada akhir siklus co akan berubah menjadi dog. Next slide. Next, moderator. Next slide, Robi. Yang ketiga yaitu PT Charon Pophen Indonesia Tbk. PT Charon memiliki market growth sebesar minus 5,7% dan market share-nya sebesar 9,1 pada tahun 2021. Pada analisis BCG, perusahaan ini tergolong kepada kategori cash cow atau sapi perah. Kategori ini biasanya memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi, tetapi bersaing dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Hal ini menandakan bahwa mereka mampu menghasilkan pendapatan dalam jumlah yang lebih besar daripada investasi yang mereka butuhkan untuk mempertahankan bisnis mereka. Perusahaan dianggap stagnan, di mana bisnis tidak mengalami perkembangan, tapi juga tidak mengalami kerugian, dan menetap di pasar yang matang dengan produk bisnis yang terus-menerus menghasilkan pendapatan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Afdina atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, tentang strategi dari BCG yang telah dianalisis sebelumnya akan dijelaskan oleh Sabila. Pada Sabila, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu strategi dari BCG. Yang pertama yaitu dari PT Japra. Perusahaan ini termasuk pada kategori kuadran bintang atau stars. Pada kuadran ini bisa dilihat bahwa pertumbuhan pasarnya sangat pesat, peminatnya juga banyak. Nah, strategi yang sesuai untuk kuadran ini adalah dengan cara hold agar tetap pada kuadran ini dan tidak menurun. Next. Selanjutnya yaitu ada strategi BCG untuk PT Widodo Makmur. Perusahaan ini termasuk pada kategori kuadran question mark. Kuadran ini biasanya dialami oleh produk-produk yang baru dikeluarkan karena market interest-nya tinggi tapi penjualannya masih sedikit. Kuadran ini mempunyai peluang menuju kuadran star jika sudah diterima oleh pembeli. Strategi yang sesuai dengan kuadran ini adalah build, yaitu terus mengembangkan produk sampai mencapai kuadran star atau cash cow. Next. Next. Yang terakhir yaitu ada strategi BCG pada PT Charon Pokpen Indonesia. Nah, perusahaan ini termasuk pada kategori kuadran cash cow atau sapi perah. Strategi yang diperlukan adalah harvest, yaitu dengan mengalihkan uang yang dihasilkan untuk membantu produk di kuadran lain yang perlu pengembangan. Jadi, produk pada kuadran ini sebagai sumber uang. Tetapi pastikan juga jangan sampai produk pada kuadran ini kualitasnya menurun dan tidak pada kuadran ini lagi. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sabila atas penjelasannya. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang analisis BCG yang mana pada industri peternakan. Nah, sedikit mungkin kesimpulan dari materi pada presentasi kali ini. Sebenarnya analisis BCG itu berfungsi ya untuk membantu perusahaan dalam melakukan dalam pengambilan keputusan investasi gitu. Nah, jadi suatu perusahaan itu harus mengetahui
mereka itu berada di posisi apa gitu, seperti apa pangsa pasar yang mereka miliki dan seperti apa pertumbuhan pasar yang mereka miliki. Nah, guna agar mereka tidak salah dalam mengambil keputusan investasi yang mana itu akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Nah, tadi juga sudah dijelaskan beberapa perusahaan di mana posisinya, seperti ada beberapa perusahaan yang dijelaskan tadi. Nah, mungkin itu saja analisis BCG dari industri peternakan yang bisa dijelaskan oleh kelompok 8. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih kepada Ibu Laila dan teman-teman semuanya. Saya Fauzi Robi selaku moderator izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.